Om Swastiastu, salam harmoni. Pada video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan proyek UAS yang telah diberikan. Di mana pada proyek UAS kali ini, saya dan rekan-rekan saya mengangkat studi kasus optimalisasi infrastruktur jaringan enterprise pada perusahaan Gridlink Solution dengan menerapkan application layer tunneling, cloud solution, manajemen bandwidth, quality of service, dan containerization dalam mengintegrasikan jaringan enterprise modern. Namun sebelum itu, saya dan rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, saya Nimade Orcita Taudani dengan NIM 22150911058. Kemudian ada rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Ima Dewi Payoga dengan NIM 22105091008. Selanjutnya teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Niluh Putu Anggiatnyani dengan NIM 2215091043. Oke, itu dia rekan-rekan dari kelompok kami. Nah, sebelum saya menjelaskan apa sih studi kasus kami, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa kami mengangkat studi kasus yang sudah saya katakan di awal tadi. Nah, di mana pada era digital saat ini, tentu perkembangan teknologi yang semakin pesat sangat mendorong banyaknya perusahaan untuk bertransformasi. Nah, perusahaan yang kami angkat di sini sebagai studi kasus yaitu Gridlink Solution, di mana perusahaan Gridlink Solution ini akan membutuhkan infrastruktur jaringan yang cepat, aman, dan juga fleksibel. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya perusahaan Gridlink Solution ini berfokus pada pengembangan perangkat lunak yang berbasis cloud, di mana Gridlink Solution ini harus memastikan infrastrukturnya dapat menangani beban lalu lintas daya yang tinggi. Nah, jadi saya tekankan kembali di sini, Gridlink Solution itu adalah perusahaan yang memiliki kantor pusat di Singaraja, dengan kantor cabangnya di Denpasar dan juga di Kelungkung. Nah, Gridlink Solution ini memiliki karyawan yang bekerja secara remote dari berbagai lokasi. Nah, jadi Gridlink Solution ini memiliki 50 orang karyawan yang tersebar dan bergantung pada aplikasi berbasis cloud serta pengembangan perangkat lunak. Nah, dengan demikian, jaringan yang efektif perlu dirancang untuk mengintegrasikan berbagai teknologi modern dengan memanfaatkan application layer tunneling, solusi cloud, pengelolaan bandwidth, penerapan QoS atau quality of service, serta penerapan containerization. Maka dari itu, kami mengangkat studi kasus ini. Oke, di next. Tentu dari studi kasus yang kami angkat di sini ada tujuan-tujuannya. Yang pertama yaitu merancang infrastruktur jaringan yang efisien dan juga scalable untuk mendukung berbagai departemen dalam perusahaan yang memiliki kebutuhan dan juga prioritas yang berbeda. Tujuan yang kedua tentu meningkatkan keamanan dan juga efisiensi dalam pertukaran data antar departemen dan cabang perusahaan melalui teknologi application layer tunneling. Kemudian mengintegrasikan solusi cloud dan infrastruktur lokal untuk menciptakan sistem yang mendukung ketersediaan tinggi dan juga skalabilitas yang dibutuhkan oleh perusahaan, kemudian mengelola penggunaan bandwidth secara efisien, serta menerapkan teknologi containerization seperti Docker dan juga Kubernetes untuk mempercepat pengembangan perangkat lunak, di mana hal ini dilakukan untuk memastikan isolasi lingkungan pengujian yang optimal serta mempermudah development aplikasinya. Next. Oke, untuk metodologinya, kami memanfaatkan metode NDLC atau Network Development Life Cycle. Nah, dalam NDLC ini tentu ada beberapa tahapan yang kami terapkan di sini. Nah, dalam studi kasus ini, NDLC atau Network Development Life Cycle ini itu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada analisis, kemudian desain, simulasi prototyping, kemudian implementation, monitoring, dan juga manajemen. Yang dimana pada tahap yang pertama yaitu analisis. Nah, pada tahap ini akan dilakukan analisa dari permasalahan yang muncul. Analisa mulai dari keinginan user, serta analisa topologi atau jaringan yang sudah ada sebelumnya ataupun yang belum ada yang akan kami rancang. Kemudian, yang tahapan yang kedua yaitu pada tahapan desain. Nah, setelah mendapatkan data-data dari proses sebelumnya, yaitu pada proses analisis, selanjutnya dilakukan tahap desain, yang dimana dilakukan dengan membuat gambar desain topologi jaringan yang akan dibangun. Tentu juga pada saat desain ini akan terjadi kegiatan untuk menentukan perangkat keras atau hardware dan juga perangkat lunak atau software yang akan digunakan nantinya. Nah, setelah itu akan dilanjutkan dengan simulation prototyping,
Nah, di mana setelah pembuatan prototyping jaringan dalam lingkungan simulasi untuk melakukan pengujian desain awal, di sini dapat dilakukan dengan menggunakan software simulasi INS3. Nah, setelah itu, next. Nah, tahap selanjutnya yaitu implementation. Pada saat implementasi ini dilakukan dengan instalasi perangkat lunak yang diperlukan, serta konfigurasi dan juga pengaturan jaringan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, setelah implementasinya dilakukan monitoring. Pada tahap monitoring ini atau pemantauan ini akan dipantau terhadap kinerja jaringan untuk memastikan berjalan dengan baik atau tidak, serta mengidentifikasi dan juga memperbaiki masalah yang muncul dan masalah-masalah lainnya setelah dilakukannya implementasi. Yang terakhir yaitu manajemen, di mana salah satu menjadi perhatian khusus di mana masalah kebijakan atau policy ini. Kebijakan perlu dibuat untuk membuat atau mengatur agar sistem yang telah dibangun dan juga berjalan dengan baik dapat berlangsung lama dan juga reliability-nya terjaga. Nah, policy akan sangat tergantung dengan kebijakan level manajemen dan juga strategis bisnis tertentu, di mana pada saat manajemen ini tentu akan membuat atau mengatur agar sistem yang telah dibangun itu berjalan dengan baik. Oke, next. Nah, ada pun beberapa tools yang kami gunakan pada perancangan studi kasus ini atau proyek ini. Yang pertama yaitu VirtualBox, Mikrotik, JNS3, Windows 10, iPerf, kemudian ada Putty, Nextcloud, Docker, NGX, dan juga MySQL. Nah, dari alat-alat yang kami gunakan ini tentunya rekan-rekan semuanya sudah tahu fungsi dan juga pengertian dari masing-masing alat atau tools yang kami gunakan saat ini. Oke, next. Nah, ada pun beberapa teknik yang kami terapkan pada saat kami pembuatan proyek studi kasus ini. Yang pertama yaitu desain dan simulasi topologi jaringan, kemudian pengujian kinerja jaringan, kemudian simulasi dan pengujian layanan cloud, kemudian konfigurasi dan manajemen bandwidth-nya, kemudian pengujian keamanan jaringan, implementasi dan pengujian virtualisasi, penerapan sistem penyimpanan dan juga kolaborasi dengan Nextcloud, kemudian containerization aplikasi dengan Docker, kemudian manajemen lalu lintas web dengan NGX, dan yang terakhir yaitu pengelolaan data dengan MySQL. Jadi inilah beberapa teknik-teknik yang kami terapkan dalam pembuatan proyek ini. Next. Oke, ini adalah gambaran atau capture dari topologi yang sudah kami rancang. Nah, jadi dalam topologi ini yang kami rancang ini menggunakan skenario yang sudah kita bangun, di mana pembuatan topologi ini memanfaatkan YNS3. Nah, pada topologi yang kami rancang di sini terdapat 3 buah mikrotik ya, sudah dapat teman-teman lihat semuanya. Ada 1 mikrotik di kantor pusat dan mikrotik 2 dan mikrotik 3 terletak di kantor cabang. Di mana topologi ini terdiri dari berbagai perangkat jaringan seperti mikrotik, yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian ada switch, ada komputer, klien, dan juga server. Di mana terdapat 3 router ya, sudah saya jelaskan, mikrotik 1, mikrotik 2, dan mikrotik 3. Terdapat juga masing-masing mikrotik itu berperan sebagai perangkat utama atau routing yang penghubung antara subnet dalam jaringan tersebut. Nah, oke, switch ini digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat di dalam subnet tertentu. Nah, terdapat beberapa switch yang terhubung ke router 2 dan router 3, di mana untuk setiap departemennya seperti IT, HR, Finance, Marketing, VoIP, dan kalian juga dapat lihat di situ pada gambar sudah tertera. Nah, jadi pada router 1 itu, yaitu mikrotik 1, merupakan gateway utama yang memiliki koneksi ke NAT. Nah, itu sudah juga nampak pada gambar untuk mengakses internetnya. Mikrotik 1 itu terhubung dengan subnet dari departemen seperti IT, Human Research atau HR, Finance, Marketing, VoIP, dan juga VC. Nah, kemudian terdapat juga router 2, mikrotik 2 dan mikrotik 3 yang bertugas menghubungkan subnet lain yang lebih spesifik untuk berbagai klien dalam departemen. Nah, di mana mikrotik 2 lebih fokus pada subnet A, kemudian mikrotik 3-nya lebih fokus ke subnet B-nya. Nah, untuk mengetahui apakah topologi ini sudah terhubung dan kami bisa melaksanakan tahapan-tahapan selanjutnya dalam penyelesaian proyek ini akan dilanjutkan dengan demonstrasi. Bisa di next? Oke, kita lanjut ke bagian demonstrasi.
Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk mendemonstrasikan topologi yang sudah kami buat. Di sini gunanya untuk membuktikan dan menunjukkan bahwasanya topologi yang kami rancang itu sudah terhubung satu sama lainnya antara kantor pusat, kantor cabang, dan device-device yang ada di setiap kantor cabangnya atau di setiap kantornya. Nah, di sini saya menggunakan device dari WIPA. Memang benar, kelompok kami memanfaatkan device WIPA untuk mengerjakan proyek ini. Oke, langsung saja kita lakukan simulasinya atau demonstrasinya. Nah, oke. Kita sudah ada di admin ya. Di sini kita langsung saja untuk melihat IP address. Nah, IP address ini menunjukkan bahwasanya pada mikrotik 1 atau kantor pusat ini menghubungkan jaringannya ke beberapa ether. Nah, di sini ada 8 yang mana 6 divisi yang terdapat pada kantor pusat dan juga 2 kantor cabangnya. Nah, jadi dari kantor pusat itu menghubungkan jaringannya ke divisi yang ada di kantornya, kemudian ke 2 cabang lainnya. Oke, kemudian kita lihat di kantor cabang pertama, yaitu Mikrotik 2. Oke, kita login terlebih dahulu di sini. Oke, kita di sini cek juga kembali IP address. Nah, gunanya di sini yaitu menunjukkan bahwasanya Mikrotik 2 di sini atau kantor cabang di sini itu terdapat 6 ether saja karena dia menghubungkan ke 6 divisi yang ada di Mikrotik 2 tersebut. Beda halnya dengan Mikrotik 1 yang 8 ether karena dia menghubungkan lagi ke kantor 2 kantor cabang. Nah, di kantor cabangnya hanya menghubungkan ke divisi yang ada di kantor tersebut. Kita lanjut ke Mikrotik 3. Nah, pada Mikrotik 3 di sini bikin dulu. Oke, kita juga perlu lihat IP address grid. Nah, di sini juga sama halnya karena sama dengan kantor cabang pertama di Mikrotik 2 dan Mikrotik 3 itu sebagai kantor cabang hanya memiliki 6 ether, 6 divisi di sini ya. Oke, langsung saja kita sekarang buktikan apakah dari Mikrotik 1, Mikrotik 2, dan Mikrotik 3 itu sudah terhubung dari kantor pusat ke kantor cabangnya dan juga dari divisi-divisi yang ada di setiap kantor tersebut. Nah, kita cek dulu ya di sini mulai dari kantor pusatnya. Oke, kita ke kantor pusat, kita ke divisi IT yang ada di kantor pusat. Kita lihat IP yang terdaftar di sini, IP DHCP-nya. Nah, IP DHCP dari IT yang terdapat di kantor pusat itu 192.168.102. Kemudian kita cek di Mikrotik 1 sebagai kantor pusat. Nah, jadi sudah benar terdaftar ya antara kantor pusat ke divisinya. Jadi itu divisi IT itu mendapatkan IP DHCP yang artinya secara otomatis dari kantor pusatnya. Nah, kita lanjut ke Mikrotik 2-nya. Kita cek di salah satu divisi yang terdapat di Mikrotik 2. Kita cek di Finance. Kita lihat IP-nya. Nah, IP pada divisi Finance di Mikrotik 2 atau kantor cabang pertama itu adalah 192.168.203. Kita lihat sekarang di Mikrotik 2. 203. Nah,
Di sini juga sudah terdaftar. Jadi itu membuktikan bahwasanya divisi itu sudah terhubung jaringannya dengan Mikrotik 2 sebagai pusatnya kantor cabang. Nah, kita lanjut ke kantor cabang kedua di Mikrotik 3. Oke, di sini saya geser lebih dahulu karena pada layar tertutup. Oke, kita lanjutkan di Mikrotik 3. Kita pilih salah satu divisi yang ada di Mikrotik 3. Saya di sini pilih marketing. Pada divisi marketing di sini, kita juga perlu lihat IP DHCP-nya. Nah, pada marketing, divisi marketing pada cabang kedua, yaitu pada Mikrotik 3, itu IP-nya 192.168.214. Kita lihat di Mikrotik 3. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya semua itu sudah terhubung ke mikrotiknya masing-masing. Setiap divisi itu sudah terhubung ke mikrotiknya masing-masing. Pengecekan selanjutnya adalah membuktikan bahwasanya setiap kantor pusat itu terhubung ke setiap kantor cabang dan kantor cabang terhubung dengan kantor pusat dan antar kantor cabang itu memiliki keterhubungan juga. Kita cek di sini dengan melakukan tindakan ping. Oke. Nah, kita mulai dari divisi IT. Kita sudah dapatkan IP-nya tadi. Divisi IT ini adalah salah satu divisi yang ada di kantor pusat. Kita pilih ini. Kemudian kita coba ping di finance. Finance itu adalah salah satu divisi di cabang pertama. Kita ping. Oke, ping sudah dapat dilakukan. Itu artinya divisi finance yang ada di cabang 1 itu terhubung dengan divisi IT di cabang pusat. Maaf, di kantor pusat. Jadi itu saya ambil salah satu contoh ya, divisi IT dan juga divisi finance-nya itu membuktikan bahwasanya kantor pusat dan kantor cabang sudah terhubung. Sekarang kita ping balik dari kantor pusat ke kantor cabang. Udah berhasil, sekarang dari kantor cabang ke kantor pusat. Oke, kita lanjut ke membuktikan bahwasanya dari kantor cabang kedua itu apakah sudah terhubung ke kantor cabang pertamanya. Kita lakukan ping, yang mana marketing adalah di kantor cabang kedua, kita ping di finance sebagai divisi di kantor cabang pertama. Nah, sudah berhasil, jadi ini membuktikan bahwasanya semua sudah dapat terhubung dengan benar dan setiap divisi dan juga kantor di pusat ke cabang, kemudian cabang ke pusat dan cabang ke cabang sudah dapat terhubung dengan baik. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya lakukan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Windows Server dan Windows Client. Nah, di sini kami menggunakan Windows Server 2019 dan Windows Client yaitu menggunakan Windows 11 Pro. Nah, di sini kami memanfaatkan Windows Server dan Windows Client untuk dapat berkomunikasi atau berbagi file serta administrasi lainnya pada perusahaan Gridlink Solutions yang telah kami rancang. Nah, di sini kami memasang Windows Server pada mikrotik atau router pada perusahaan pusat dan kami memasang Windows Client pada mikrotik cabang B. Nah, di sini saya akan langsung mendemonstrasikan tentang Windows Server dan Windows Client. Nah, di sini untuk memastikan Windows Server dan Windows Client dapat terhubung dan berkomunikasi dengan baik, Windows Server dan Windows Client harus terhubung pada satu domain yang sama. Nah, di sini kami telah membuat domain dengan nama anggit.com. Nah, di sini telah terlihat pada Windows Server sudah terhubung ke dalam
domain anggi.com. Nah, di sini saya akan coba untuk melakukan ping pada domain anggi.com untuk memastikan bahwa Windows Server telah terhubung pada domain anggi.com. Nah, di sini telah terlihat bahwa saya sudah berhasil melakukan ping terhadap domain anggi.com. Nah, kemudian begitu juga sebaliknya. Untuk Windows Client juga harus terhubung pada domain anggi.com. Nah, di sini juga telah terlihat bahwa Windows Client sudah terhubung pada domain anggi.com. Nah, untuk selanjutnya, di sini kami telah menerapkan beberapa fitur yang kami gunakan pada Windows Server dan Windows Client. Yang dimana itu kami telah menerapkan beberapa GPO atau Group Policy Object yang kami setting pada Group Policy Management. Nah, di sini kami telah membuat GPO yang bernama jarprice underscore keren, yang dimana di sini kami telah men-setting beberapa fitur seperti menghapus icon pada desktop, mengganti background, dan menghapus atau memblok aplikasi di Windows Server, yang dimana untuk mencegah pegawai atau yang dimana mencegah pegawai pada perusahaan Gridlink Solution tidak dapat mengakses aplikasi lain selain dengan aplikasi yang diperuntukkan untuk pekerjaan di perusahaan Gridlink Solution. Nah, di sini sudah terlihat pada Windows Client yang dimana di tampilan default, yaitu di sini terlihat atau muncul dari icon aplikasi Recycle Bin. Nah, di sini kami telah menghapus icon Recycle Bin, dan kemudian di sini kami juga telah memblok aplikasi video media player. Nah, di sini telah terlihat bahwa aplikasi tersebut sudah kami blok, dan kemudian di sini kami juga telah menerapkan background yang sama pada Windows Client dan Windows Server. Nah, selanjutnya di sini kami juga melakukan share folder yang kami lakukan pada file and storage service di shares. Nah, di sini kami telah men-share beberapa folder yang dapat diakses oleh Windows Client. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengakses folder yang di-share pada Windows Server tadi. Nah, di sini telah terlihat beberapa folder yang telah di-share tadi. Nah, di sini kami Windows Server juga dapat melakukan editing dengan menambah atau mengedit file ataupun folder pada folder yang telah dibuat atau di-share tadi. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk mencoba melakukan edit, menambahkan folder pada folder Grid Solution yang telah di-share tadi. Nah, selanjutnya kami juga menerapkan blok situs yang dimana berfungsi agar para pegawai tidak bisa mengakses situs-situs selain dengan situs untuk pekerjaan. Nah, di sini kami men-settingnya pada DNS. Nah, di sini saya telah melakukan konfigurasi yang dimana kita tidak bisa mengakses situs tiktok.com. Nah, di sini saya akan mencobanya pada Windows Client. Nah, di sini sudah menampilkan bahwa kami tidak bisa mengakses tiktok.com karena sudah
dikonfigurasi untuk tidak dapat diakses atau diblok. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengakses situs lainnya yang tidak kami blok. Nah, di sini kami berhasil melakukan akses pada Instagram.com karena kami tidak melakukan blog pada situs Instagram. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada Windows Server dan Windows Client. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang QoS. Nah, untuk demonstrasi selanjutnya, dikarenakan device kami tidak mendukung untuk mengaktifkan semua OS, oleh karena itu kami perlu untuk mematikan Windows Server dan Windows Client terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tadi. Nah, di sini saya telah membuka Windows 11 dan Ubuntu. Nah, pertama saya akan membuka Windows 11 terlebih dahulu untuk menerapkan QoS atau Quality of Service. Nah, Quality of Service ini berfungsi untuk membagi bandwidth pada setiap divisi di perusahaan Gridlink Solutions. Nah, pembagian bandwidth ini berfungsi untuk membagi bandwidth antara upload dan download. Nah, di sini kami memanfaatkan tools Winbox untuk membagi dari koneksi atau bandwidth yang terdapat pada perusahaan Gridlink Solutions. Nah, di sini pertama-tama kita klasifikasikan terlebih dahulu aplikasi atau layanan kritis yang memerlukan bandwidth lebih tinggi agar mendapatkan akses internet yang lebih lancar. Nah, di sini kami memanfaatkan Mangle pada menu firewall untuk membagi lalu lintas dari aplikasi dan layanan kritis. Nah, di sini kami telah membuat 4 Mangle yang dimana itu terdiri dari layanan dan aplikasi kritis VoIP, video conferencing, HTTP atau HTTPS yaitu web, kemudian streaming. Nah, pada setiap aplikasi atau layanan kritis ini telah kami tambahkan port dengan latensi rendah, yang dimana pada VoIP dan video conferencing ini kami beri port dengan UDP 5060, kemudian untuk Zoom kami beri port TCP atau UDP dengan 443,8801 sampai 8802, kemudian untuk streaming yaitu mendapat bandwidth yang lebih tinggi, yaitu dapat mengakses YouTube, Netflix dengan port TCP 44380. Kemudian untuk HTTP atau HTTPS, kami menerapkan untuk HTTP yaitu TCP 80 dan HTTPS yaitu port TCP 443. Kemudian untuk FTP ini yaitu transfer file, kami beri port TCP 20 sampai 21. Nah, kemudian untuk penerapan QoS-nya, kami menggunakan Q3 yang berfungsi untuk membagi lalu lintas dari bandwidth yang telah kami buat tadi pada Mangle di menu firewall. Nah, di sini kami telah membuat 4
Q3 yang sama tadi seperti di Mangle. Yang pertama itu ada VoIP traffic, streaming traffic, video traffic, dan web traffic. Nah, untuk membatasi setiap divisi pada perusahaan Gridlink Solutions, kami memanfaatkan Simple Queue. Nah, di sini kami telah membuat Simple Queue dari masing-masing perusahaan, masing-masing divisi pada perusahaan Gridlink Solutions dengan menambahkan IP dari setiap divisi. Nah, di sini kami melimit untuk upload yaitu 2 megabit dan download 3 megabit. Untuk melakukan pengetesan atau pengujian apakah pembagian bandwidth telah berhasil, di sini kami memanfaatkan speed test untuk melakukan pengujian. Nah, di sini telah terlihat untuk download yaitu sebesar 2,19 megabit dan upload 0,84 megabit, yang dimana telah membuktikan bahwa bandwidth pada download sudah berhasil yaitu di bawah 3 megabit dan untuk upload sudah di bawah 2 megabit. Baik, di sini saya akan memanfaatkan IPOV3 sebagai alat pengujian selanjutnya. Nah, di sini saya memanfaatkan Windows 11 dan Ubuntu sebagai server dan klien. Pertama, kita cek terlebih dahulu IP dari Windows 11 untuk dapat terhubung ke klien. Di sini telah terlihat IP-nya 192.168.201.14. Nah, di sini saya akan connect ke Ubuntu. Pertama, kita cek terlebih dahulu versi dari IPOV3 yang telah kami download sebelumnya. Nah, di sini telah terlihat yaitu dengan versi IPOV 3,9 CJSON 1.7.13. Nah, di sini saya akan memanfaatkan Ubuntu sebagai klien dengan perintah IPOV3-c, kemudian IP dari server 192.168.201.14. Nah, di sini saya aktifkan terlebih dahulu servernya dengan perintah IPOV3-s. Nah, di sini telah hidup servernya pada port 5201. Nah, di sini saya akan coba untuk menembak servernya. Nah, di sini telah berhasil untuk melakukan pengujian. Nah, di sini telah terlihat bitrate, kemudian transfer, dan intervalnya. Nah, di sini untuk dapat melihat jitternya, kita tambahkan perintah -u pada belakang IPOV3-c, kemudian IP dari server, kemudian -u. Nah, di sini akan terlihat jitter. Nah, di sini terlihat jitternya sebanyak 0,0 pada sendnya, kemudian receivernya 0,361. Nah, di sini juga telah terlihat jitter, paket loss, bandwidth, dan transfer.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan terima kasih dan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Anggi. Mungkin selanjutnya dari saya akan menjelaskan terkait Dockerization, yang dimana di dalam Dockerization ini kami menerapkan dua hal. Yang pertama itu adalah Nextcloud, yang dimana Nextcloud ini yang akan berhubungan dengan Nginx dan juga MySQL, dan selanjutnya saya akan membuat website Nginx-nya tersendiri, dimana mungkin itu bisa diakses dari beberapa IP dan juga dari OS lain seperti itu. Nah, mungkin untuk ini saya menggunakan dua OS, yang dimana yang pertama itu adalah Ubuntu sebagai server, dan mungkin saya akan mengetesnya di OS Windows 11 di sini. Nah, mungkin saya akan langsung masuk ke Ubuntu terlebih dahulu. Oke, mungkin pada sini saya akan coba masuk terlebih dahulu ke root. Oke, di sini terlihat bahwasannya saya sudah membuat beberapa file, yang dimana mungkin terkait file ini yang paling fix itu adalah dua. Yang pertama itu adalah Nextcloud Docker. Ini untuk si Nextcloud, dan juga untuk websitenya itu adalah web JPress. Di sini mungkin ada beberapa folder yang salah ataupun ada beberapa kesalahan konfigurasi. Mungkin di sini saya akan mencoba untuk masuk ke directory Nextcloud terlebih dahulu. Oke, mungkin di sini saya akan coba langsung compose app-nya terlebih dahulu. Jadi mungkin setelah dilihat tampilannya, lalu saya akan memperlihatkan beberapa konfigurasi filenya. Mungkin di sini saya akan coba membukanya di localhost. Saya menggunakan port 8080. Nanti mungkin saya akan perlihatkan filenya. Nah, di sini sudah berhasil masuk. Mungkin sebelum saya masuk ke sini, saya akan menjelaskan terkait beberapa file yang sudah saya konfigurasi di sini. Nah, mungkin di Nextcloud Docker ini hanya dua file sebenarnya, di mana itu adalah Docker Compose YAML dan juga uh, Nginx config. Di mana mungkin untuk ini saya akan mencoba terlebih dahulu membuka dari Docker Compose YAML-nya. Oke, mungkin dari Docker Compose YAML ini ada beberapa hal, di mana ada service, di mana service-nya ini ada database, app, website-nya, dan juga volumes-nya. Nah, mungkin di sini terkait service-nya, yang pertama itu dari MySQL ataupun database-nya. Di mana saya menggunakan MySQL, di mana untuk ini saya menggunakan MySQL, lalu untuk password dan beberapa hal data, sih mungkin image-nya itu langsung dari mengakses ke MySQL 8, untuk restartnya always, dan juga container name-nya itu adalah container dari, jadi di sini kan masuk ke Docker dan ada Dockerization. Untuk namanya itu adalah Nextcloud DB. Oke, saya lanjutkan. Mungkin terkait volumes-nya itu bisa diakses di DB data var lib MySQL. Di sana tersimpan volumenya, dan ini environment-nya terkait root password, database, user, dan juga password yang digunakan untuk si DB tersebut. Nah, terkait untuk aplikasinya itu adalah Nextcloud. Jadi di sini saya menginstal Nextcloud versi late, jadi versi terbaru, versi yang paling baru, dengan container name-nya itu adalah Nextcloud app dan Restart Always dengan port 8080. Seperti tadi saya sudah membuka portnya di 8080. Lalu mungkin di sini ada environment-nya untuk MySQL host-nya, database, user, dan juga password yang akan nanti digunakan untuk login. Lalu untuk webs-nya. Jadi mungkin app-nya itu adalah Nextcloud. Jadi untuk bisa memvirtualisasikannya, saya memilih menggunakan Nginx dari perusahaan ini, bukan PHP. Jadi untuk image dari Nginx juga sama, yaitu latest dengan nama kontainernya adalah Nextcloud Nginx dengan port 80. Seperti itu ya, mungkin ini terkait HTTPS-nya. Ini HTTP di 80 dan HTTPS di 443. Sini untuk volumenya ada 3, di mana di sini untuk di config font-nya, lalu untuk HTML-nya, dan juga untuk church-nya. Nah, mungkin sekian untuk di Docker Compose YAML.
Terus selanjutnya di Nginx config. Oke, nah mungkin terkait ini hanya untuk melisten ataupun mendengarkan dari server. Dimana tadi kan untuk Nginx-nya itu kami menggunakan port 80. Jadi di sini lebih ke arah meroot dari websitenya atau Nginx-nya di mana agar si Nextcloud bisa mengakses dari website Nginx tersebut. Nah, dengan demikian dari kedua file ini kita sudah bisa menjalankan Nginx di eh, website kita seperti itu. Nah, mungkin di sini saya sudah membuat beberapa tidak pernah login juga. Mungkin dilihat dari awal sudah terlihat fitur yang sudah kami jalankan. Yang pertama itu adalah merubah logo dan juga merubah background di kata sandi ataupun pada saat masuk ke Nextcloud tersebut. Di sini saya menggunakan logo Unisa dan juga mungkin ada gambar Unisa masa depan seperti itu. Jadi saya mencoba untuk masuk ke administrator, super admin terlebih dahulu. Oke, mungkin bisa saya masuk dulu ke HTML. Nextcloud user, Nextcloud masuk. Mungkin saya coba Nextcloud user, Nextcloud user. Oke, sudah berhasil. Ini proses. Oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwasannya background dari dashboard juga sudah kami ganti. Jadi ada dua settingan sebenarnya untuk di lock screen dan juga di dashboard. Nah, di sini mungkin untuk beberapa hal, di sini ada recommended file-nya dan talk, mention, dan important mail serta upcoming events. Nah, di sini mungkin langsung ke logo juga dan ada beberapa aplikasi yang sudah kami install seperti itu. Nah, mungkin sebelum membahas ke aplikasi, mungkin saya akan masuk ke account terlebih dahulu. Jadi di sini di super admin sebenarnya sudah membuat beberapa account, di mana di sini Anggi, Orchid, dan juga Wipa Jarprice. Nah, mungkin untuk yang pertama itu ada Impersonate, di mana di sini kami atau dari super account bisa mengakses dari account yang sudah kami buat sebenarnya. Nah, mungkin di sini semisal dari Anggi itu ada file ataupun hal yang tidak bisa dikerjakan, jadi dari admin bisa mengakses laptop atau account si Anggi tersebut. Nah, mungkin bisa langsung ke Impersonate. Yes. Oke, dengan demikian eh, kita sudah berhasil membuka account dari Anggi. Nah, di sini sudah kita bisa contoh kita bisa melihat file-file yang emang khusus Anggi dan tidak tershare di perusahaan. Jadi si super admin bisa mengakses account Anggi untuk mencoba melihat ataupun kerjaan ataupun folder yang tidak tershare oleh Anggi. Nah, ini salah satu fitur yang sudah kami terapkan. Mungkin saya akan logout lagi dan akan masuk ke super account kembali. Nah, itu yang pertama. Terus selanjutnya mungkin saya akan masuk ke dashboard kembali. Nah, pada dashboard ini kan sudah terlihat ada beberapa hal. Mungkin di sini saya mulai dari yang paling dasar terlebih dahulu yaitu files. Nah, mungkin dari file ini masing-masing user itu bisa menge-share filenya ataupun kerjaannya ke sesama Nextcloud di masing-masing account dan juga punya file pribadi seperti itu. Jadi jika ingin menge-share bisa langsung kita cek di bagian share. Di sini ada WIPA folder dan juga JKren. Jadi JKren ini saya yang membuat dari super account, tinggal mengatur di share-nya. Nah, untuk ini dari account WIPA dan WIPA menge-share folder ini dan bisa dilihat oleh semua account seperti itu. Nah, ini terkait file. Terus selanjutnya mungkin di bagian foto atau album. Di album pun sepertinya juga sama, di mana di sini ada foto yang emang sudah kita sendiri ataupun kita mempunyai collaborate album. Nah, di sini mungkin ada collaborate album yang di sini there is no album yet. Mungkin di sini kita bisa membuat album yang bisa kita share seperti itu dengan collaborate
Ataupun di sini ada share with you. Jadi di sini kita bisa membuat new untuk share. Sini mungkin logo Undixa, open. Oke, di sini saya sudah meng-share untuk share-nya. Jadi mungkin dari account lain juga bisa, dan juga untuk album. Jadi mungkin untuk album, contoh kita punya album. Di sini kita akan coba untuk share-nya, meng-share ini ke Anggi, Orchid, dan juga Wipa. Mungkin saya akan mencoba masuk ke account lain. Di sini saya akan mungkin mencoba menggunakan impersonate kembali ke Wipa. Impersonate, yes. Oke, di sini sudah masuk ke account Wipa. Saya akan mencoba masuk ke file tadi yang sudah tershare. Karena di sini share sama, mungkin ada dua akun, Jkeren dan Wipa Folder ya. Di sini Wipa Folder saya yang punya tadi, dan di sini saya yang punya folder tersebut. Lalu ke bagian fotos itu ada di album dan juga share. Mungkin untuk collaborate album di sini saya di share oleh Nextcloud atau Super Account. Di sini sudah bisa saya lihat, dan juga di share with you. Nah, ini seperti itu. Nah, itu terkait album. Mungkin selanjutnya saya akan masuk ke fitur selanjutnya yang sudah kami terapkan. Itu ada tax. Yang dimana terkait tax ini lebih ke masing-masing divisi yang sudah kami buat di perusahaan ini. Mana tadi sudah ada 6 divisi, finance, HR, IT, marketing, void seperti itu. Jadi di sini masing-masing ini sudah membuat, mungkin di sini hanya simple saja ya, mungkin terkait finance ini menyusun laporan keuangan tahunan dan analisis. Ini dari super admin yang akan membuat. Mungkin dari teman-teman di masing-masing account juga bisa. Lalu hal ini akan terhubung langsung ke kalender. Jadi otomatis masuk ke kalender bersama. Seperti itu. Di sini ada membuat meeting, merancang, dan lain-lain. Nah, di sini mungkin sudah di tanggal 27 di sini, pas di tanggal 27, mungkin di sini kita bisa mengedit, update, atau more detail seperti itu. Mungkin di sini kita selesaikan di tanggal 27 juga. Seperti itu. Nah, dan ini juga ada note. Nah, untuk note ini lebih ke arah catatan masing-masing, mungkin akan ada rapat. Di sini kita bisa membuat new note, dan note ini bisa kita edit seperti notepad seperti itu. Lalu mungkin terkait selanjutnya itu kontak, mungkin hal-hal yang normal, lalu email juga hal-hal yang normal di masing-masing account. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya mungkin saya akan masuk ke fitur talk. Nah, mungkin di fitur talk juga di sini sudah dibuat. Itu ya price, sini ada bisa mengirim pesan dari admin, dan nanti mungkin bisa diakses dari account lain. Dan juga mungkin di sini bisa menggunakan start call, karena saya menggunakan satu device yang sama, jadi kemungkinan besar untuk hal ini tidak bisa digunakan. Mungkin bisa digunakan jika menggunakan device yang berbeda seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin di activity juga sama. Di sini terkait activity-activity yang sudah terlihat. Di sini 2 hari yang lalu kita sudah membuat file-file. Di sini terlihat si dari saya sendiri, yaitu superadmin, membuat kalender IT dan nah, di sini juga mengubah, men-share file, di sini sudah terlihat semuanya. Nah, mungkin terkait penjelasan dari Nextcloud di satu user ini sudah cukup. Terus selanjutnya saya akan mencoba untuk menembak Nextcloud tersebut dari OS lain. Di sini saya menggunakan Windows. Nah, mungkin itu saya akan mencoba menembak IP dari si Ubuntu sebagai server. Sini untuk IP-nya itu adalah 101.13. Saya akan menembaknya dari Windows. Oke, 101.13 tadi terkait portnya itu menggunakan 8080, jadi gunakan 80 juga yang sama. Jadi ini juga bisa langsung mengakses dari OS yang berbeda. Ini Windows 11 dan ini adalah Ubuntu seperti itu.
Di sini kita bisa login. Oke, mungkin saya akan login ke WIPA. Oke, ini bisa langsung login menggunakan Windows 11 yang berbeda dengan menembak IP saja. Oke, mungkin saya coba melihat di fitur talk tadi dari super admin mengirimkan pesan, saya coba lihat pesan tersebut dari OS yang berbeda, kan tetapi masih di jaringan yang sama. Oke, baik. Jadi itu tadi bagaimana cara mengakses Nextcloud tersebut menggunakan localhost yang dimana itu menembak IP. Nah, mungkin di sini saya akan mencontohkan terkait bagaimana caranya untuk melakukan tunneling, di mana eh, tidak di dalam satu jaringan ataupun eh, DHCP ini, jadi tidak terhubung dengan kabel, tapi menggunakan Ngrok, jadi meskipun di luar dari jaringan ini bisa mengakses Nextcloud tersebut. Nah, dari di sini mungkin saya sudah melakukan beberapa hal di mana terkait Ngrok tersebut. Jadi saya akan masuk terlebih dahulu ke Nextcloud lagi. Oke, di sini saya sudah memberikan ataupun menambahkan terkait Docker Compose YML-nya, yaitu terkait Nginx tersebut. Oke, di sini sudah terlihat bahwasannya untuk portnya di 8080 masih sama, tetapi di sini saya menambahkan terkait Ngrok tersebut, yang dimana itu menggunakan web 8080 juga. Jadi saya membuka kontrol panel ataupun terminal yang baru, lalu di terminal baru saya menggunakan perintah ngrok HTTP 8080, lalu akan muncul dari HTTPS yang akan bisa kita gunakan. Mungkin sebelum itu kita harus mengatur beberapa hal di config PHP untuk trusted domain. Oke, di sini saya sudah menambahkan terkait tadi ini masih 192 untuk IP masih sama, dan saya menambahkan untuk yang kedua itu terkait trusted domain dari HTTPS dari ngrok tersebut. Nah, mungkin di sini saya sudah bisa mengaksesnya dari Ubuntu. Nah, jadi mungkin saya akan mencoba mengaksesnya melalui OS saya, yang dimana OS desktop saya kan itu tidak terhubung dengan jaringan. Di sini saya sudah menggunakan ngrok di sini dan sudah berhasil untuk login dari ngrok ini. Nah, mungkin terkait tunneling eh, dari kelompok kami sudah menerapkan terkait tunneling ini dengan menggunakan ngrok. Untuk selanjutnya, mungkin saya akan masuk ke Nginx atau website. Nah, untuk website di sini saya akan keluar terlebih dahulu dari Nextcloud Docker ls di sini untuk di web JavaPress-nya. Jadi web JavaPress. Oke, mungkin untuk web JavaPress ini lumayan banyak file yang sudah dikonfigurasi. Mungkin untuk Docker Compose YML, di Nginx-nya, di Falcon, PHP untuk Docker file, dan juga SRC. Mungkin untuk search ini tidak saya tunjukkan filenya karena mungkin untuk ini hanya untuk mengkonfigurasikan antar code yang dimana untuk add, delete, dan juga edit, dan juga indeks dari tampilan utama dari website yang nanti mungkin untuk tampilan websitenya bisa langsung saya tunjukkan saja. Mungkin saya akan melihatkan terkait isi file dari Docker Compose YML-nya. Compose YML. Oke, mungkin saya salah. Docker Compose. Mungkin Compose YML. Nah, no. Oke.
Di sini sudah masuk ke Docker Compose YAML. Di sini untuk service-nya itu adalah Nginx, PHP, MySQL. Nah, mungkin di sini untuk Nginx sama seperti tadi menggunakan Nginx latest versi terbaru. Akan tetapi untuk kontainer juga terserah untuk namanya. Tetapi untuk portnya di sini yang paling penting itu adalah kita menggunakan port 8081. Dan ini untuk volume terkait penyimpanan datanya, network, web network, dan juga untuk PHP. Nah, untuk PHP di sini saya itu membuild dari file PHP atau folder PHP yang sudah tadi saya buat dan juga Docker file. Tapi untuk selanjutnya saya akan tunjukkan Docker filenya. Dan untuk folder PHP mungkin isi dari folder PHP ini hanya uh, code untuk websitenya saja. Dan terakhir ini untuk MySQL. Untuk MySQL-nya saya menggunakan port 8082. Mungkin dengan environment seperti tadi untuk nama, user, dan password. Oke, saya akan masuk ke Nginx Dockerfile. Ini Docker pilih Nginx. Lalu Nginx. Saya akan masuk ke Nginx, ls, lalu oh ya, default config. Nano SD. Oke, di sini itu melisten ke port 80, pin root, index, dan juga location. Ini terkait server dari Nginx. Seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya akan mencoba membuka website tersebut. Host, ingat tadi saya menggunakan 81. Oke, di sini saya belum melakukan Docker Compose YAML. Saya lupa. Di sini Docker Compose Windows. Oke, mungkin saya akan mencoba melihat dari kontainer yang sudah berjalan. Nah, di sini untuk kontainer yang sudah berjalan, ini untuk Nextcloud, di situ ada 3. Dan ini dari website Nginx baru berjalan dan pas second, jadi 18 menit yang lalu. Oke, kita reload. Oke, di sini sudah terlihat terkait website, di mana ada sederhana untuk add item, mungkin di SRC-nya tadi, ini ada name dan lain-lain. Mungkin saya akan coba add item. Tes add item di sini udah masuk menjadi 10 atau dari add item ke back to list bisa, dan juga edit juga bisa. Tes edit, update edit, dari edit sudah terupdate, dari edit ke back juga bisa, dan terakhir itu delete, are you sure to delete? Oke, delete. Nah, ini mungkin untuk simpelnya. Terus selanjutnya saya akan mencoba menembaknya dari Windows tadi port 81. Oke, sama. Mungkin di sini saya mencoba membuat dari Windows 11. Ya, oke, mantap. Add item. Oke, di sini ada dari Windows 11 ya. Di sini juga bisa melakukan edit. Oke, mungkin coba saya dari Ubuntu, saya lakukan reload dan muncul dari Windows 11 ya. Oke, mantap, dari di server Ubuntu. Jadi di sini sudah terlihat untuk Ubuntu menggunakan Nginx dan bisa di-run dari Ubuntu ataupun dari Windows 11 begitu. Jadi terkait ini dari Dockerization yang dimana kami menerapkan Nextcloud dan juga Nginx. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini kan masih dalam hubungan ataupun satu jaringan yang sama. Oke, sekian mungkin terkait penjelasan saya dari Dockerization, yang dimana saya menggunakan server dari Ubuntu dan itu bisa diakses dari OS lain. Nah, mungkin ini sudah terlihat dari server dari
Windows 11 juga sudah terlihat untuk Nextcloud dan juga server Nginx-nya. Mungkin sekian dari saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Wipa dan Anggi. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai proyek akhir yang telah diberikan. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om, salam harmoni. Untuk dokumentasi yang lebih lengkap, kita sudah cantumkan pada dokumen akhir yang mana nanti akan di-up pada e-learning. Terima kasih.